malah Nah, ya. bahkan pas kami masuk situ, yang bikin ngerinya itu ya kayak di film-film, kami tuh lagi berada di sebuah film yang memang kota-kota zombie ya. Mobil itu berserakan nggak ada harganya. Mobil baru ke mobil lama berserakan di jalan. Tinggal apa ya, air tuh di atas atap, terus sapi berenang. Karena di situ banyak bangkai sapi. Untung saja saya tuh nggak ketemu jasad manusia gitu di situ, karena kan ngeri banget gitu. Iya benar-benar. Jadi mereka anak-anak tuh kasihan gitu, yang usia SD, usia SMP gitu, yang minta-minta pakai baskom, ada yang pakai mangkok. Mereka mengkhawatirkan setelah ini banyak nih orang-orang yang ngelamun katanya, ya kan? Karena pernah kejadian di tahun 2006 itu ada banjir bandang juga, tapi nggak separah ini. 2006 Berapa kali terjebak tuh mobil, sampai turun lagi relawan, satu orang nyetir turun dorong gitu kan. Halo Bang Robi, Bang Galuh, apa kabar? Halo Kak Jumada. Insya Allah Alhamdulillah sehat. Sehat ya, senang banget aku bisa ngobrol sama kalian. Masya Terima kasih ya udah datang ke sini dan ngobrol-ngobrol. Siap Kak Dan Jumada. karena kan ini kita akan ngobrol seputar kerelawanan teman-teman nih waktu di Aceh gitu Yeah. kan. Karena aku juga penasaran banget gitu kan mau dengerin cerita kalian. Terus aku yakin nggak cuman aku yang penasaran, teman-teman di luar sana para netizen juga penasaran, apalagi kan kalian yang udah terjun langsung ya. Iya. Selama kurang lebih berapa Bang? 46 hari lah total kita 46 di sana, hari. di Aceh. Udah mau 2 bulan tapi balik lagi. Gitu ya. Ini gimana perasaan ke teman-teman selama, bukan perasaan sih kok nanya perasaannya, maksud Sedih aku sih kalau perasaan. iya betul, tapi kan ini ya kita lebih ke kondisi ya yang di sana, yang benar-benar kalau aku kan lihatnya by media sosial ya Iya. gitu, tapi kan kalian yang terjun langsung, apalagi dari Pontianak ke Banda Aceh jauh banget gitu, Ujung iya ke ujung. ujung ke ujung ya kan. Gimana sih kondisi real time di sana, karena kan ada yang nggak percaya weh, ada yang nggak percaya bilang itu mah settingan aja, itu mah ini di apa namanya media Ya, sosial aja, kota zombie gitu ya, kan ada juga. iya ada yang bilang kota zombie lah waktu itu, sempat viral kan kota zombie gitu, bahkan ada ibu-ibu yang cerita tentang kota zombie. Tapi menurut kalian yang real benar ada di lapangan, gimana kondisi Aceh sendiri? Ya kalau kami sendiri kan waktu pertama kali juga ke sana tanggal 3 Desember Kak. Tanggal 3 Desember sudah sampai di Banda Aceh. Nah, memang kondisi di Banda Aceh pada saat itu memang tidak terdampak. Beda dengan tsunami tahun 2004, Banda Aceh lah yang kena. Iya, di kota di ya. kabupaten-kabupaten ini nggak kena tuh. Tapi saat ini pas banjir bandang ini di Banda Aceh, secara dampak banjir mereka tidak terdampak banjir. Tapi efeknya itu sampai itu di Banda Aceh. Dia pertama kami datang ke situ pun listrik mati. Wih. Kemudian kita tuh sampai susah cari makan juga di warung-warung, karena kan kami datang kan pendatang baru kan, mau cari makan di mana gitu kan, cari asupan. Kami cari lihat-lihat warung-warung itu sampai jalan kaki nggak ada yang buka, karena memang listrik nggak ada, mereka nggak bisa masak kayak gitu kan untuk warung-warung jualan. Jadi mulai terasa tuh di situ, baru saja sampai di Banda Aceh sudah disambut di kegelapan, kan malam gelap tuh. Saya pikir mungkin dahsyat banget ini gitu kan, karena dilihat dari media sosial itu sampai ada yang mengatakan kota zombie, yaitu ternyata pas kita cek nggak lama dari Banda Aceh kita langsung turun langsung ke daerah Pidijaya Kak. Daerah Pidijaya ternyata di situ juga terdampak. Jadi kita tuh sebenarnya di awal-awal kita masih mapping tuh, kita keliling dulu gitu kan, melihat kondisi yang mana sih letak titik banjir yang parah, kemudian kondisi rumah mereka yang parah gitu. Ternyata kita keliling ke Tamiang dulu tuh, dari Pidijaya ke Tamiang, muter-muter di Tamiang. Artinya kami menyaksikan langsung ketika kami sampai ke Tamiang itu sudah disambut dengan, mungkin kalau secara visualnya kita masuk nih ke pintu gerbang ya Aceh Tamiang misalnya gitu ya. Masuk itu sudah disambut dengan debu yang luar biasa pada saat itu karena panas kondisinya. Kenapa bisa debu? Ternyata di situ sudah terkena lumpur semua rumahnya. Jadi terkena banjir. Jadi saya lihat setinggi apa ini airnya. Saya lihat ya batang pohon sawit masih ada bekas lumpurnya. Itu tinggi banget. Jadi rumah-rumah itu udah nggak kelihatan lagi pada saat itu gitu kan. Pada saat kejadian. Nah, bahkan pas kami masuk situ yang bikin ngerinya itu ya
kayak di film-film kami tuh lagi berada di sebuah film yang memang kota-kota zombie ya. Mobil itu berserakan nggak ada harganya. Mobil baru ke mobil lama berserakan di jalan. Motor juga yang di dealer, yang di jalan di SPBU itu full motor bergeletakan, mobil bergeletakan penuh lumpur. Artinya saya mikir di sini, oh ternyata begini juga apa maksudnya harta benda ya di sana itu sudah nggak ada bisa diselamatkan pada saat itu ya. Saya mikir gimana korban di sini gitu. Maksudnya orang-orangnya kejebak mau lari kemana mereka kayak gitu. Karena di permukaan airnya sudah melebihi atas rumah ya kan. Wajar maka di sepanjang jalan itu tinggal kenangan tuh harta benda mereka itu. Ya. Tinggal kenangan dan pada saat itu yang kita kasihan juga ya melihat kondisi mereka yang mencari minum, cari makan, anak-anak di tepi jalan yang penuh dengan debu itu, mereka harus standby di situ. Ya bisa kebayang ya, kita pakai motor nih, nggak pakai helm, nggak pakai masker, itu debu masuk mata kayak gimana? Perih. Mereka itu ya standby. Mohon maaf sambil apa ya maksudnya minta bantuan dan sebagainya. Dan itu yang kita kasihan juga melihat kondisi seperti itu. Pertama kali kami langsung turun di situ disambut dengan kondisi daerah yang benar-benar menurut saya terpapar cukup parah di situ di Aceh Tamiang waktu itu kayak gitu. Jadi memang bahkan saya itu udah pernah lihat juga video-video dikirim dari warga yang sempat videokan. Bahkan sekarang pun masih saya simpan video itu gitu kan. Tinggal apa ya air itu di atas atap terus sapi berenang. Karena di situ banyak bangkai sapi. Untung saja saya tuh enggak ketemu jasad manusia gitu di situ karena kan ngeri banget gitu. Iya benar-benar. Saya lihatnya ya Allah yang tercium aroma itu sapi gitu ya udah meninggal udah mati lah gitu ya. Dan itulah kondisinya sedih banget gitu kan pertama kali bisa turun ke lapangan dan ke lapangan ini benar-benar di kondisi yang cukup parah kayak gitu sih. Ngeri banget. Sumpah. Tapi benar nggak sih yang apa? Aku kan lihat video ya yang gitu air turun itu tuh sama kayu-kayunya gitu loh. Itu gimana kondisi mereka yang selamat gitu? Mungkin yang buat saya sedih tadi juga banyak diceritakan sama Bang Galuh. Itu saya lebih kepada mereka yang tidak makan berhari-hari. Iya, jadi dari pasca bencana itu kan menyapu habis tuh ya. Banjir itu menyapu habis rumahnya, kemudian yang punya warung juga udah habis semuanya gitu, hanyut. Kemudian kendaraan mereka juga. Nah sehingga banyak warga khususnya di daerah Aceh Tamiang itu mereka mengungsi di atas lantai 2 rumah warga yang lantai 2 itu. Nah mereka banyak ada yang di situ, kemudian di masjid yang tinggi-tinggi lah pokoknya. Nah mereka di situ kalau orang bilang ada yang tidak minum 2 hari, nah itu betul sebenarnya. Bahkan ada yang 3 hari tidak makan. Ya Allah, jadi masyarakat itu bilang, Bang kami di sini cuma makan pisang rebus, pisang mentah. Iya, nah, ada tuh videonya tuh ada tuh benar-benar ada tuh. Ya itu pisang, mereka satu pisang dibagi dengan 3 orang. Dan juga mereka karena haus mau tidak mau ya harus minum gitu kan, minum air lumpur karena air bersih tidak ada gitu. Nah itu yang masyarakat ceritakan pas saya datang di sana. Itu pasca banjir lah ya pada tanggal 26-27 kan air masih dalam tuh. Nah memang kalau kita lihat di media sosial yang paling viral gitu ya, yang banyak di media itu memang Aceh Tamiang. Karena memang posisinya tuh dekat dengan daerah laut mungkin ya, laut atau sungai gitu. Nah dekat juga dengan posisinya. Nah karena itu banjir yang membawa lumpurnya sudah kering kan jadi debu tuh. Iya. Nah jadi mereka anak-anak tuh kasihan gitu yang usia SD, usia SMP gitu yang minta-minta pakai baskom, ada yang pakai mangkok. Sebenarnya Kak Jumada mereka tuh bukan kalau dipilih gitu ya uang 100.000 sama makan, mereka pasti milih makanan karena memang kondisi saat itu tidak ada makanan sama sekali. Iya kan, nah tidak ada sama sekali, apalagi di Aceh Tamiang. Bahkan kami nyari makanan itu di Langsa berada. Nah, Langsa itu berapa apa ya dari Tamiang ke Langsa berapa jam? 1 jam atau setengah jam? 1 jam. 1 jam. Terdampak juga nggak kalau Langsa itu? Kena juga itu. Kena juga, cuman nggak separah Tamiang. Tamiang ya. Ya, jadi
kalau di jalan kiri kanan lah tuh ya desa di Kabupaten Tamiang tuh itu banyak tuh masyarakat yang nginap-nginap di situ. Kenapa mereka nginap ya karena kan banyak lalu lalang kendaraan, jadi mereka tuh standby untuk ada yang ngasih makanan apa segala macam. Itu lapar semua kondisi mereka di situ. Iya, aku pun juga benar-benar aku kan lihatnya media sosial aja udah sesedih itu loh gitu. Iya, ketika nyampe itu tercengang sih Kak Jumala, tercengang. Ini betul enggak nih gitu. Sampai bilang kayak gitu karena memang ya begitulah kondisinya pas di lapangan. Karena kalau di sosial media ya mungkin orang videokan secara ini kan ya menyeluruh gitu ya, rumah-rumah hancur apa segala macam. Tapi kalau kita lihat manusianya, itu yang kita kasihan gitu ya, mereka tak punya rumah lagi, mereka tidak punya makanan, bahkan pakaian itu ya yang menempel gitu ya, menempel di bajunya satu helai itu. Iya benar ya Allah gitu. Tapi emang pasca banjir 1 pekan itu memang bantuan belum banyak masuk atau gimana sih? Pas kalian sampai ke sana tuh gimana gitu? Sebenarnya para relawan, para organisasi, mungkin NGO lain pun pada saat pasca itu udah persiapan udah pada turun sebenarnya. Pada turun dan paling banyak memang dari para relawan. Para relawan baik itu dari mungkin organisasi apa gitu ya. Sudah banyak yang turun. Cuman kondisinya itu pada saat itu yang membuat kita lama untuk eksekusi ke dalam adalah aksesnya Kak Jumadah. Akses ya bisa dibayangkan setinggi apa lumpur pada saat itu menutupi jalan gitu kan. Nah itulah yang menyebabkan semua kendaraan yang membawa logistik dan sebagainya tidak bisa masuk, termasuk jembatan putus. Kalau kemarin itu lebih dari 30 atau berapa gitu ya, saya lupa datanya itu, jembatan yang putus. Artinya dari mana-mana akses terputus, mau dari arah Medan, mau dari arah Banda Aceh, aksesnya terputus, sehingga bantuan itu ya kadang susah masuk karena aksesnya belum terbuka, udah seminggu lebih. Nah kemarin waktu kami nyampe di Aceh Tamiang itu mungkin tanggal 4 tanggal 5 Desember itu alhamdulillah sudah mulai terbuka karena ada sejenis doser ataupun ekskavator yang sudah buka jalan tuh. Itu inisiatif dari siapa tuh? Itu mungkin ya dari para relawan juga yang ada di situ gitu kan. Karena kita lihat di situ tuh ya lumpur lah yang menyebabkan waktu itu tuh nggak bisa masuk bantuan sampai berminggu-minggu itu gitu kan. Itu masih daerah perkotaan aja udah banyak. Gimana yang di desa-desa gitu kan, aksesnya bakalan lama tuh, lebih dari 2 minggu bantuan ada yang datang kayak gitu kan. Dan mereka kesulitan air bersih, makanan kayak gitu kan, apalagi yang punya bayi gitu kan. Jadi saya pun mikirkan ini ya, anak-anak gimana di sana, bayi-bayi gimana di sana, kondisi airnya nggak ada ya kan, debu kalau kering itu kan panas berterbangan di mana-mana, jadi mereka menghirup. Ya, makanya kemarin tuh sempat nanya-nanya dokter ya, banyak yang terkena ini ya, terkait dengan pernapasan, batuk-batuk dan sebagainya di sana, karena memang tiap hari asupan yang mereka hirup ini kan debu semua kayak gitu. Jadi itulah salah satu penyebabnya kenapa mungkin lama masuk, karena akses jembatan putus, jalannya susah ditembus. Jadi sekarang ya mungkin banyak NGO juga yang berinisiatif buat jembatan-jembatan gantung. Kayak gitulah pokoknya. Kondisi saat itu ya benar-benar susah untuk masuknya ke Jumadah. Gitu sih. Kalau teman-teman sendiri waktu pertama kali tiba di sana, ini pertama kali ya sidak ikut kebencanaan yang begitu besar gitu kan. Kalau biasanya kan sidak sendiri baru di Kalimantan Barat gitu. Ini kan pertama kali sendiri. Teman-teman di sana ada ngerasa kebingungan atau gimana nggak sih? Pas pertama sampai ke sana, siapa yang ini gitu? Awalnya kan memang berdua ya ditugaskan, dan itu kita juga belum ada jaringan sebenarnya. Jaringan yang mungkin dari lembaga-lembaga lain yang sebelumnya kita ikut kebencanaan gitu. Karena memang kita ditugaskan itu berdua baru pertama kali, dan harus menangani bencana yang menurut saya ini juga udah layak dibilang bencana nasional gitu ya, karena memang dampaknya itu luar biasa. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bang Galuh tadi itu ya, memang ada yang tidak dapat sama sekali, sehingga yang bisa masuk tuh cuman helikopter. Saking tidak adanya akses, mobil itu terputus. Itu ada beberapa titik yang terisolir lah, tidak bisa masuk sama sekali, sehingga yang bisa masuk tuh cuma helikopter gitu. Nah itu yang buat mereka itu ya bisa dibayangkan
kita tidak tahu apa yang mereka butuhkan kan. Nah seperti tadi yang bayi, nah itu kan harus kita survei juga ya apa yang mereka butuhkan segala macam. Nah, sedangkan yang datang ini kadang beras, Indomie, nah kadang susu ini jarang gitu. Itu yang harus kita perhatikan juga, sehingga Kak Jumada pasca bencana banjir ini yang kita khawatirkan. Nah banyak yang tadi itu yang pasca bencana 1 minggu setelah bencana itu tidak diobati, kan bekas hanyut deh ya. Jadi banyak warga-warga yang terbawa juga sebenarnya, terbawa yang mereka terbawa arus, kemudian sangkut gitu ya, di batang kayu. Nah mereka berhari-hari di situ. Ada yang seperti itu, kemudian ada yang sampai luka tidak diobati kayak gitu di pohon. Itu kemarin kita ada wawancara tuh di daerah Pidijaya. Tapi aku bener-bener banyak banget loh dengar kisah-kisah kalian, cerita-cerita sama orang-orang warga kan, kita kan juga pengen tahu pas saat bencana itu terjadi gitu. Tapi menurut kalian kisah heroik kisah apa yang paling heroik yang pas kalian dengar lah di sana gitu? Kisah heroik ya? Iya, yang paling heroik sebenarnya lah dari kalau orang-orang. Heroik ini sebenarnya banyak ya kisah mau diceritakan juga, cuman untuk ngambil hikmah pembelajaran gitu ya. Bahkan saya pernah juga nyampaikan di media sosial kita juga, ada salah satu warga ibu-ibu gitu ya, yang saya lihat dari kejauhan lagi lagi bersihkan padi. Ternyata padinya bukan padi baru, itu padi yang udah terendam lumpur ketika tanggal 26 itu kan, maksudnya padi yang siap digiling. Qadarullah banjir datang, lumpur tertimbun gitu kan, dan itu sudah seminggu lebih kan. Dan saya mencium aroma dari padinya sudah bau gitu kan, dan bahkan sudah tumbuh akar Kak Jumada. Ya Allah. Dan itu harus mereka pilih-pilih ya kan, mana yang bisa digiling lagi kayak gitu kan. Jadi kondisinya padinya sudah benih padinya ya udah berakar, bahkan sudah ada tumbuh tunas kayak gitu kan. Tapi ya mereka harus survive demi bisa makan ya. Iya, demi makan tadi gitu kan, bisa mengumpulkan beras, bisa dimasak kayak gitu. Padahal dalam kondisi rumahnya belum bisa dihuni, kondisi rumahnya, kemudian air bersih juga sulit kayak gitu kan. Nah sebenarnya yang paling mereka khawatirkan itu sebenarnya pasca banjir ini lebih mengkhawatirkan bagaimana nasib nanti mereka kayak gitu kan. Kedepannya karena memang dari rumah banyak yang sudah nggak ada. Dari pekerjaan sudah banyak yang hilang, mereka udah nggak bisa kerja. Jadi warga tuh pernah nyampaikan ke kami waktu kami ke daerah Banda Meriah gitu kan, ke daerah Aceh Timur, mereka mengkhawatirkan setelah ini banyak nih orang-orang yang ngelamun katanya, ya kan? Karena pernah kejadian di tahun 2006 itu ada banjir bandang juga, tapi nggak separah ini 2006. Jadi banyak warga yang stres juga dilarikan ke rumah sakit jiwa katanya. Ya Allah. Itu informasi dari salah satu tokoh masyarakat di situ. Makanya kami khawatirkan katanya setelah ini beberapa bulan ke depan kami khawatir mereka ini banyak yang termenung ya, karena memang lihat rumah yang udah nggak ada, pekerjaan nggak ada, tuntutan bisa jadi banyak, ya kan, anak harus sekolah, perlu makan, perlu jajan, misalnya kayak gitu kan. Harus mungkin kalau ada tagihan misalnya utang piutang nagih juga gitu kan. Nah itu yang dikhawatirkan mereka tuh gimana nasibnya 2 bulan 3 bulan ke depan kayak gitu, apalagi mau nyambut Ramadan gitu. Pasti banyak yang stres gitu untuk memikirkan itu. Bahkan di Aceh Timur kemarin pun kami sempat, ketika kami terjebak di jalan, mobilnya amblas sekitar 6 jam 7 jam baru bisa keluar. Ternyata saya ketemu dengan warga yang sudah mulai ini ngomong sendiri kayak gitu kan, agak putus asa mungkin. Iya gitu kan, udah mulai ngaco kayak gitu kan. Dan itu disampaikan sama warganya, ya ini efek juga dari mereka, ada yang sawitnya kehilangan, kebun sawitnya udah habis kayak gitu kan. Jadi memang cerita-cerita ini disampaikan oleh masyarakat langsung gitu kan. Bahkan yang paling kita rasakan pun ketika kami ke Banda Meriah itu Kak Jumada, sampai malam, tengah malam mungkin jam 9 jam 10 baru sampai di puncak gunung. Dan di situ terdampak banget tuh, terdampak bukan hanya sekedar banjir tapi longsor. Jadi satu desa tuh ada yang habis, tidak longsor, tidak ada tersisa. Jadi kami sampai malam di sana, yang buat kaget itu kami sampai beli solar, langsung disambut dengan gempa. Ya Allah. Ada gempa di sana ya, karena di situ lagi siaga erupsi rupanya. Kami baru sampai, niat kami tuh nginap sebenarnya gitu di rumah warga, biar tahu kan, di base camp warga. Ternyata kami putuskan ya,
malam ini kita drop barang ke pengungsian, habis itu kita pulang gitu ya. Iya. Karena kami jaga keselamatan juga kan, bawa teman-teman relawan yang lainnya juga kayak gitu pada saat itu. Artinya di lapangan itu benar-benar kita harus survive juga lah dengan kondisi-kondisi tertentu, dan ya bisa dipastikan di saat itu kita harus berjuang juga. Iya. Bahkan yang lebih heroiknya lagi tuh, kami nyampe di posko, kemudian adalah abang-abang datang itu kan ke posko itu. Dia mencerita bahwa saya sudah 3 hari jalan kaki dari kota Bener Meriah, daerah Bener Meriah, jalan kaki ke daerah kemana? Berarti Aceh Timur, Daerah Desa Tanjung Gelumpang. ya. Jadi di sana itu mereka jalan kaki, relawan itu. Ternyata dia itu korban, tapi dia Jadi relawan. jadi relawan. Makanya hashtag kemarin itu korban bantu korban, gitu. Iya. Jadi awal mulai itu karena mereka nih yang jadi penggerak relawan di sana, korban juga, di rumahnya udah habis, tapi mereka jiwa kerelawannya tinggi untuk bantu saudaranya, kayak gitu. Makanya nggak, menurut saya, ya Allah, saya bilang kami pun yang jauh-jauh ya dari Pontianak itu ngerasakan bagaimana kepedulian mereka juga tinggi kayak gitu kan terhadap saudaranya juga kayak gitu. Maka keren sih menurut saya, maksudnya mereka jadi korban tapi mereka relawan keliling juga bantu ngantar-ngantarkan, padahal di rumahnya sedang banjir, banyak lumpur kayak gitu. Ya Allah. Itu sih menurut saya yang jadi pembelajaran buat kita juga mungkin di rumah ya, yang mungkin hari ini menyaksikan ya, kalau misalnya tidak bisa secara langsung turun ya doakan mereka kayak gitu kan. Betul. Itu sih. Ya Allah. Untuk sejauh ini ya, dari bantuan yang udah teman-teman bawa, dari teman-teman Sidak bawa ini udah sampai kemana dan apa aja bentuk bantuannya? Kalau dalam bentuk bantuan tuh alhamdulillah kita juga udah banyak ya mensupport warga-warga yang terdampak banjir di sana ya. Pertama di Kabupaten Pidijaya, nah itu juga banyak desa-desa, desa Loksanding, kemudian ada desa Pantai Gelima. Nah, itu juga kita di daerah Pidijaya juga hampir semua desa yang paling terdampak tuh udah kita salurkan bantuan ya. Banyak ya, ada logistik, air bersih, kemudian ada hygiene kit, itu perlengkapan sabun mandi apa segala macam. Kemudian ada pakaian, kemudian obat-obatan juga kita udah support. Sama kita selain selain barang, kita juga ada kegiatan psikososial. Itu ada juga. Kemudian di Kabupaten Pidijaya, ke Aceh Timur, Aceh Utara juga kita sudah sampai. Ibaratnya tuh kalau kita Aceh dari ujung ke ujung tuh alhamdulillah kita juga udah sampai ke sana. Bahkan yang daerah yang menurut warga sana tidak mungkin relawan bisa masuk. Nah, itu daerah namanya Pantai Gelumpang sama desa Pantai Kera. Nah, Pantai Kera itu kita berapa kali terjebak tuh mobil sampai turun lagi relawan, satu orang nyetir turun dorong gitu kan. Gitu. Ya Allah, perjuangannya luar biasa. Ya, perjuangan. Bahkan kami sering tuh pulang malam sama Benggalu tidur di mobil. Pokoknya karena kita punya 3 supir ya, gantian dari pagi sampai siang siapa, kemudian dari siang sampai sore, malam, subuh gitu ya. Kita gantian. Kenapa kita alhamdulillah semangat ini ada terus, karena ya kita melihat kondisi saudara-saudara kita gitu. Mereka yang memang sangat membutuhkan sehingga bangkit nih semangat kami. Nah, sebagai saudara gitu ya, saudara kita sesama muslim saling bantu, dan juga kita punya amanah nih dari orang yang mungkin belum bisa hadir di Aceh gitu ya. Tapi memberikan sedikit hartanya, mungkin tak banyak, 10.000, 20.000. Nah, itu yang membuat kami ini harus disampaikan kepada penerima yang betul-betul membutuhkan di situ gitu ya. Nah, itu yang membuat kami kadang tidak istirahat, Kak Jumada. Hari ini kami ke daerah ini, hari ini kami mapping ke daerah ini gitu ya. Bahkan tidak hanya makanan tapi juga kayak lampu, karena banyak gitu di desa sana yang mereka 1 bulan udah tidak ada lampu. Pertama listrik mati, kemudian internet mati, kemudian akses, kalau internet mati kan tidak bisa menghubungi yang saudara-saudaranya gitu ya, anak, orang tua ya. Nah, itu sih sebenarnya. Jadi mereka putus akses juga, sehingga ya itu makan cuman apa yang mereka temui gitu. Nah, apa yang mereka temui ya itulah yang mereka makan kayak gitu ya. Itu yang membuat sedih juga ketika berada di lapangan. Iya loh Bang, aku lihat konten-konten abang ya. Ya, ada konten saya yang nangis tuh ya itu real apa yang saya rasakan. Karena memang kalau kita di
khususnya di Kalimantan Barat kan ya, belum pernah saya menyaksikan bencana sebesar itu. Banjir sih Banjir Kalimantan ya, Barat, tapi iya. nggak sebanjir itu gitu. Nggak selama itu, nggak sebesar itu. Iya. Tapi ketika sampai di sana, apa orang Aceh kok kuat ya gitu ya. Saya sampai mikir gitu, kok kuat sekali bisa menerima bencana sebesar ini. Nah, bahkan anak-anak tuh ada yang pernah saya ketemu tuh di daerah PD Jaya, anak-anak yang kehilangan nenek atau ibunya gitu. Pokoknya nenek atau ibunya itu mereka kan hanyut berdua, terlepas dari tangannya. Nah, sampai sekarang belum ditemukan katanya. Nah, itu yang buat saya kemarin pas di posko dapur umum nangis itu. Salah satunya itu. Saya ikut nangis tuh Bang. Lihat itu kan, ya Allah, video. Karena saya membayangkan ini bagaimana kalau itu terjadi ke keluarga saya gitu. Iya, benar. Itu sih. Jadi saya pas bencana kemarin tuh merasakan lah apa yang mereka rasakan gitu. Ya Allah, aku dari tadi merinding Nangis banget sendiri sumpah, kayak mau nangis bener. Karena yang dengerin ceritanya aja aku yang denger ya. Sekarang nih, nggak kebayang sih, sumpah ya Allah. Emang semengerikan itu. Terkejut sih memang. Iya. Dan ini sejauh ini sih apa sih teman-teman, kan akses pasti tadi kan terputus apa segala macam. Dan itu teman-teman apakah melakukannya sendiri atau kolaborasi bersama relawan-relawan atau berkolaborasi dengan NGO lain atau bagaimana untuk di sana? Ya. Jadi alhamdulillah walaupun kami dari dari tim sidak ya dari Pontianak itu berangkat waktu itu 2 orang dari tanggal 3. Alhamdulillah dari perjalanan kami banyak juga yang relawan-relawan yang hadir, yang welcome terhadap relawan lainnya, ya kan, welcome terhadap relawan lainnya, sehingga kita itu pertama kali ke sana ya membersamai mereka tanggal 4, tanggal 5, bahkan kita juga sampai ketemu juga dengan rombongan Bang Ferry Irwandi di sana, Bang siapa lagi, Bang Jo, tim narasi Najwa Shihab kan, ada ketemu di sana semua, ngumpul di Aceh Tamiang waktu itu. Ya artinya di sana itu relawannya benar-benar ngebantu relawan lainnya, ya peduli juga ketika memang perlu bantuan mereka bantu gitu kan, perlu kolaborasi kita kolaborasi kayak gitu. Ketika kita memang tidak bisa akses ke sana, kita minta bantuan mereka, dibukakan jalannya kayak gitu kan. Bahkan kita pun sudah dapat juga relawan-relawan lokal di sana, ya relawan di sana tuh ya kayak di PD Jaya, mereka dari pertama kami di PD Jaya mereka yang benar-benar antusias untuk ngedampingi kami. Mereka ngantar kami, ngantar belanja, ngantar ke titik-titik gitu kan. Jadi ada 5 relawan yang di PD Jaya itu, ada Ustadz Mustafa, mungkin nanti nonton, Masya Allah, terima kasih banyak ke sana Ustadz Mustafa, Bang Munawar, ya 2 nih, Bang Munawar 1, Munawar 2, sama namanya. Bang Reza, Ya. Bang Raja. Raja. Itu dari awal kami ke sana didampingin. Mereka yang ambil mobil dan sebagainya, kita diantarnya sampai malam dan sebagainya gitu kan. Itu real warga Aceh atau Warga Aceh. Warga Aceh juga. Warga Aceh yang mereka juga terdampak juga saat itu gitu kan. Tapi mereka demi apa ya, kepedulian juga. Ternyata mereka kaget juga, oh ternyata jauh juga dari Kalimantan Barat, Pontianak, nyampe ke sana kayak gitu kan. Peduli dengan warga Aceh. Nah, mereka juga antusias di sana kayak gitu. Jadi sekali lagi saya juga makasih banyak buat relawan-relawan lokal di sana, ya makasih banyak yang sudah bantu kami. Dan juga dulu juga pernah yang ada di Pontianak Bang Angga, Angga. Nah beliau lah sampai saat ini juga bantu ngawal kami di sana, mapping, dan mereka itu rumahnya hari ini masih dibersihkan terus. Tapi hari-harinya bantu relawan lain, bantu distribusi sampai ke pegunungan kayak gitu, Bang Angga itu. Ya artinya di sana relawan-relawannya sangat-sangat peduli dengan kami yang baru datang kayak gitu kan. Jadi kami pun merasa ya nggak sendiri di sana kayak gitu kan. Ada teman-teman yang siap support kayak gitu, baik secara moral ya kan. Kemudian juga secara langsung nih ikut distribusi, nginap bareng kayak gitu kan. Capek-capek bareng, makan-makan di jalan, tidur di jalan kayak gitu. Keren sih.
Keren sih. Sumpah. Semangat mereka pun. Kami lebih semangat lagi kalau mereka semangat kayak gitu kan. Itu dia. Untuk sejauh ini ya, Iya. ini kan kalian udah 46 hari di sana, habis itu dipulangkan gitu. Sampai sejauh ini apa sih perubahan yang paling ya yang mungkin bisa dilihat lah Ya. di Aceh gitu? Ya. Ada nggak perubahannya? Kalau ada ya, alhamdulillah. Nanti boleh ditambahkan Bang Galuh. Jadi kita pas datang ke Aceh itu juga bawa PC yang mau dijalankan. Pertama hashtagnya itu bantu Sumatera ya. Bantu Aceh dan Sumatera tuh. Kemudian yang kedua, hashtag kedua pulihkan Sumatera. Bantu pulihkan Sumatera. Ya, pulih. Habis pulih, yang ketiga hashtag ketiga jangan lupakan Sumatera. Iya benar. Nah, saya ngambil hashtag yang terakhir, jangan lupakan Sumatera. Jadi ketika ya betul kita memang dalam 1 bulan pertama itu bantu warga secara ya logistik, kemudian air bersih. Ya. Itu kita memang fokus bantu di situ. Dan kedua kita juga udah mulai masuk ke tahap bagaimana warga ini tidak stres tadi. Nah, anak-anak yang putus sekolah, putus ngaji, ini bagaimana caranya kita kasih mereka motivasi, semangat. Karena memang ya mereka kalau nggak ada yang bisa gitu ya kita kasih semangat gitu ya, mereka juga ya itu tadi termenung gitu ya. Nah, maka kita datang hadir di sana bukan hanya kita ngasih barang logistik kita pulang, bukan, tapi kita ngasih barang, tapi bagaimana caranya itu bisa berkesan untuk mereka. Kita kasih semangat, oh bencana ini sebenarnya bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Semakin besar ujiannya maka Allah itu semakin sayang, sehingga mereka oh tenang mereka gitu ya. Saya gitu sama penyintas, bapak-bapak, ibu-ibu yang sabar bu, ini mungkin ujian insya Allah setelah ini dapat rumah baru, mereka senyum. Nah itu, nah terus insya Allah ya ini mohon doanya juga kepada semuanya yang mungkin nonton di video ini, ya insya Allah kita akan bangun kawasan. Kenapa kita bangun? Karena itu tadi hashtag ketiga, jangan lupakan Sumatera. Jadi kita punya program yang insya Allah mau kita bawa juga di sana. Jadi mereka yang putus ngaji tadi itu mungkin bisa kita support untuk program ngaji. Ada kita sediakan guru ngaji mungkin nanti gitu ya. Nah kita bangun, karena kenapa kita bangun musola? Karena di daerah PD Jaya khususnya yang tempat posko kami menginap itu, mereka rumah ibadahnya tuh cuma dibuat sama warga dari papan yang sisa-sisa dari banjir. Ya. Nah, sehingga mereka banyak yang kehilangan rumah, itu ada sekitar 18 atau 20 kakak gitu ya. Nah, itu tidak punya rumah sehingga mereka ibadah tuh ganti-gantian gitu. Nah, kita insya Allah buatkan situ musola dan sekarang lagi tahap pembangunan. Nah, itu perubahan-perubahan yang insya Allah bertahap kita lakukan gitu. Keren. Selain kita kalau ngasih makanan kan mungkin ya habis ya mungkin jangka panjang gitu. Jangka panjang juga insya Allah nanti kita kalau diberi kesempatan untuk bisa berkunjung ke sana lagi kan bisa gitu, bisa melanjutkan gitu. Gitu. Jadi kita harus ada meninggalkan bekas karya gitu. Ya. Tapi sekarang udah mulai pembangunan ini musolahnya. Kalau ini lagi tahap ini ya, maksudnya perancangan untuk eksekusi di sana. Insya Allah. Karena tim yang dari tim sidak 2 orang sudah dikirim ke sana. Oh ada lagi. Jadi rolling. Rolling. Jadi halo, memang tim sidak lagi. di sana ada Bang Dani dan Ustadz Akil. Ya, giliran dulu, gitu kan. Biar tenaganya ekstra nanti kerjakan. Gitu sih intinya. Makasih juga buat seluruh masyarakat Indonesia, donatur sidak ya, seluruhnya lah yang sudah berkontribusi. Jadi kami di sana pun menyalurkan amanah mereka gitu. Kami hanya wasilah jembatan, kita memfasilitasi anak-anak punya seragam baru sekolah lagi di sana kayak gitu kan. Mereka happy banget loh. Iya kan, kemarin lihat konten kita juga kan. Iya. Apalagi yang dapat Quran. Dapat Quran. Nah itu dia gitu. Ya, Quran. Saat kondisi kayak gini aja yang diminta anak-anak, ibu-ibu, bang ada Quran ke bang? Coba bayangkan, kita aja yang kondisi normal kadang lupa gitu kan. Tapi mereka itu ketika datang kita bawa misalnya bawa sembako ataupun bawa kebutuhan lainnya, ada nanya nyeletuk itu Quran. Bang Quran ada nggak bang gitu? Pas kita bawa Quran, mereka itu kayak berebut banget gitu kan. Dan itulah mungkin hikmah yang pembelajaran paling berharga juga buat kami itu ya. Mereka nggak lupa sama yang menciptakan, mereka nggak lupa sama yang hari ini ngasih ujian kayak gitu.
Mereka pengen dapat mukena, sarung, Quran, sajadah kayak gitu. Ya mereka ngajinya di tenda dan sebagainya. Artinya sebesar apapun kontribusi dari ayah bunda semua, ini sangat berharga bagi mereka. Air 1 gelas itu sangat berharga buat mereka kayak gitu hari ini kayak gitu. Jadi benar-benar kami menyalurkan amanah dari teman-teman semua sampai ke tangan mereka langsung kayak gitu kan. Kami menyaksikan dan kami selalu ngupdate laporan kami ketika di sana ya di media sosial kita di Sidak Solidarity kayak Sidak gitu Solidarity kan. ya. Iya. Jadi bisa dicek di situ gitu dicek, kan. di follow ya guys ya. Jadi para donatur yang penasaran dengan misalnya benar nggak donasi kita disalurkan, nah kita update terus di situ. Sampai hari ini pun kita selalu update penyaluran kita di sana kayak Ini gitu. 100% donasinya disalurkan. Kita salurkan ke sana kayak gitu. 100% ya dalam bentuk. Ya. Bahkan kita ini sebelumnya karena dibagi tugas ke 2 orang yang ke Aceh, 2 orang lagi relawan kita dari Jakarta itu ke Padang. Oh, ada yang di Jakarta. Dari Jakarta ada relawan. ada Kak Ispa sama Kak Hilwa ya. Halo, relawan. Ini keren nih, dua-duanya perempuan. Oh iya. Ya. Oh, yang ini yang perempuan 2 ya. Perempuan. Dan Wah. mereka berjuang juga di Padang. Setelah di Padang mereka langsung tanggal 22 langsung pindah ke Aceh, gabung dengan kami di sana. Jadi ngumpul terakhir itu di Aceh. Jadi mereka di Padang dulu nih. Totalnya kita distribusi sama 46 hari. 45 hari. Karena tanggal keberangkatan juga sama. Oh, sama ya. Iya, gitu keren dia. banget. Survive banget ya. Survive banget mereka. Keren. Tapi aku kemarin juga nggak ini apa namanya? Kita kan nggak cuma kalian ya, juga ada beberapa yang berangkat dari Pontianak lagi ya. Iya. Itu ini rombongan-rombongan influencer juga kita hadir ke sana. Wah. Karena memang bentuk kepedulian mereka juga tinggi. Warga-warga Pontianak khususnya gitu influencer datang ke sana. Dan bangga. Bahkan ada dari Kalimantan Timur juga di sana kayak gitu. Artinya mereka tergerak nih hatinya walaupun mereka nih bukan seorang apa ya tentang khusus kebencanaan, tapi mereka sigap dengan mungkin punya followers mereka ikut galang dana Kak. Wah. Jadi datang ke sana 3 hari 4 hari mereka nyaksikan langsung, bercerita, bernarasi, mereka ngajak donasi itu yang disalurkan lagi gitu, yang diamanahkan ke Sidak itu kayak gitu. Wah, keren. Luar biasa. Ada yang Kalimantan Timur, ada yang dari Pontianak, bahkan ada juga yang dari luar, dari Palu kemarin lawan kita juga Bang Torik. Wah. Lalu dari Palembang juga ada. Dari Palembang. Masya Allah. Bang Adit. Ya. Keren banget. Artinya di sini kita nggak selesai sampai di sini maksudnya itu ya, nggak terputus, tapi misi kita memang panjang. Semoga ya teman-teman di luar sana pun tetap peduli dengan saudara-saudara kita di Aceh yang hari ini masih kebingungan terhadap rumah baru mereka dapat atau enggak gitu kan. Tapi sejauh ini alhamdulillah juga mungkin mengupdate juga di daerah Tamiang, kemudian di beberapa tempat sudah ada dibangun huntara. Oh, hunian sementara dan mudah-mudahan ya semuanya dapat huntara itulah gitu kan. Amin. Karena Bukan hanya di kota gitu kan. Karena emang ini ya udah apa? Bener nggak sih? Kita rumah-rumahnya Iya, emang nggak ada kan ya? Habis semua. Sorry. Cuma pondasi bawah aja, pondasi bawah. Ya, gitulah kondisinya gitu kan. Apalagi- Jadi yang bingung tuh gini, maksudnya oke lah kalau mereka ini rumahnya habis tapi tanahnya ada, masih bisa dibangun. Ini dua-duanya nggak ada gitu kan. Tanah mereka Habis terbelah jadi sungai. Jadi yang kayak di Pantai Gelima, sungainya macet karena gelondongan kayu tadi ya. Jadi berbalik arah airnya masuk ke pemukiman, sekolahan, rumah warga, jadi sungai. Sekarang tuh jadi daratan jadi sungai jadi daratan di situ. Ya Allah. Segitu dahsyatnya waktu itu gitu kan. Dan kami nyaksikan gelondongan kayu di mana-mana kayak gitu kan, besar-besar. Itu sekarang gimana masih? Masih gitu kan. soalnya Masih. besar kan juga kalau harus Iya. alat berat bawahnya. Iya benar. Itulah dia kondisi di sana. Ya Allah. Dan itu di tepi gelondongan kayu yang rumahnya mungkin masih berdiri sih sebenarnya. Itu masih ada tuh orang yang makan siang di situ. Itu yang buat saya tersentak kemarin tuh ya. Ada satu konten saya tuh di Instagram. Itu saya ngasih makanan satu. Saya kasih ke ibunya, terus ibunya tuh bawakan saya makanan juga. Dan di situ lebih banyak dari apa yang saya bawa. Itu yang buat saya terharu. Iya, ada Dan itu tuh di dalamnya tuh ada apel, ada pisang. Saya cuma ngasih, Bu, ini makan ya untuk makan malam, saya bilang. Terus ibunya tunggu bentar katanya.
dikasihlah saya tuh, jangan Bu, ini untuk ibu aja, simpan untuk anak-anak. Dia punya anak 6. Ya Dan Allah. itu mereka Tapi itu selamat semua ya? selamat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah waktu itu pas kondisi banjir mereka langsung lari ke bukit. Nah itu yang apa yang benar, ya Allah, segitunya gitu ya mereka mencari makan. Nah jadi sebenarnya kalau saya mau menyampaikan kepada mereka, bukan mereka yang mau berterima kasih sama saya gitu, tapi sebenarnya saya yang berterima kasih sama mereka, karena mungkin saya berpendapat gini Kak Jumada, mungkin setiap apa yang mereka makan, satu suap makanan itu mereka berdoa, ya Allah mudah-mudahan yang ngasih makan ini gitu ya, siapapun lah, donatur ke apa segala macam, doa mereka yang mungkin itu membuat kita ya alhamdulillah sehat gitu di sana tuh ya, nyalurkan semangat, kita nyalurkan ya, mungkin juga itu yang memperlancar rezeki kita yang mungkin bantu saudara kita kayak gitu. Jadi salah satu asbab lah Asbab ya. itu yang membuat mereka, ada yang mereka tuh jujur saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, mereka makan sambil nangis. Itu ada relawan, ada juga korban banjir gitu ya, mereka makan Bersatu padu. iya sambil nangis itu yang saya khawatirkan mereka nyimpan nasi 2-3 hari tuh sih, takutnya basi gitu ya. Iya. Karena memang kondisi saat itu tuh susah sekali untuk makanan. Karena nggak bisa semuanya bangun dapur umum Ya. ya. Jadi ketika kita bawa pakai mobil pickup makanan tuh, kita kasih satu, mereka di belakang tuh lari-lari semua nyerbu. Ya Allah, kayak bilang ini segininya mereka perlu makanan, minuman. Iya, karena itu kan memang Ya. pokok ya Bang, dan bertahan ya. Kemudian juga yang buat saya salut tuh Al-Quran, mukena gitu. Itu ada juga konten saya yang mereka, ternyata selain mereka tuh cuman ini yang saya kagum, mereka tuh cuma minta apa yang mereka butuhkan. Ketika mereka sudah kenyang, kadang mereka cuma minta mukena, sepatu butuh karena untuk bersihkan rumah kan. Iya loh. Mereka tuh nggak pakai sendal sama sepatu loh. Ya, ada yang nggak pakai sendal. Itu anak-anak nggak ada pakai sendal dari pasca bencana. Iya, ya Allah. Dan di sana kan bahaya ya pasca bencana ya. Kita nggak tahu, mungkin ada pecahan serpihan dari rumah yang mungkin itu seng ataupun kaca. Kita nggak tahu. Nah itu kan kalau terkena kan infeksi. Iya lagi. Dan di sana tuh kalau kita mau mengabarkan kondisi, memang medis tuh jarang masuk gitu, sehingga mereka ada yang 1 minggu baru bisa diobati, dan itu pun bukan spesialis dokter yang betul-betul dokter spesialis ya, ya, tapi gitu. ya mungkin perawat, tapi alhamdulillah ada gitu. Ya itu sih. Jadi kalau sampai hari ini kita mau bilang Aceh udah baik-baik saja tuh, saya bilang kayaknya belum kayaknya belum nih. Aku masih lihat konten-konten juga belum ya. Yeah. Belum. Dan teman-teman kalau kalian mau bantu Aceh bisa langsung kemana Bang? Bisa dilihat di sidak.id, bisa di situ. Bisa sidak.id. Khusus untuk Sumatera, bantu Sumatera. Atau bisa langsung ke akun media sosial Sidak Solidarity. Sidak Solidarity. Solidarity. Keren. Dan mereka tuh teman-teman di Aceh, saudara-saudara Aceh tuh punya kayak slogan yang mereka taati gitu ya, maksudnya Apa tuh? setiap ketemu tamu mereka memuliakan tamu. Ya itu sih. Ketika memang di rumahnya ada telur dengan ikan asin yang disodorkan ke tamunya, telur, mereka biarkan makan ikan asin. Makanya kami udah capek-capek waktu itu ke Benar Meriah ya, sampai yang tadi kena gempa itu datang ke posko, ke base camp mereka itu pengungsian, udah disiapkan makanan. Jadi seolah-olah kita ini tamu undangan gitu ya. Tamu undangan, tapi ada ikan disiapkan mereka itu, ikan sambal gitu. Jadi kami sakit banget makan pada saat itu. Sakitnya apa? Nah, nangis gitu. Boleh sampai kuat dengan teman-teman yang dari Palu, dari Palembang, Bang Adit, Bang Torik, Macam enggak telan pula. gitu kan, nangis terus sepanjang kami juga nangis terus gitu kan, artinya kami disiapkan jauh-jauh capek gitu, perasaan itu memang benar-benar terobati gitu kan. Dengan lihat kondisi kayak gitu ya, terharu banget mereka. Ayo Bang, makan, habiskan. Padahal belum tentu mereka sudah makan gitu pada saat itu. Tapi kepedulian mereka, kami nyampe mungkin jam 11 malam waktu itu. Dan belum makan waktu itu. Belum makan kita dari pagi karena masih Dari pagi. perjalanan gitu kan. Artinya kami sedih di situ gitu kan, terharu di situ sambil nyuap, nangis sepeda. Itu ada di konten kita juga dibuat gitu kan. Artinya pengen menyampaikan ke mereka di Luar sana gitu ya, belum berkesempatan ke sana ya, mereka juga peduli banget dengan tamu-tamu yang hadir, maka mereka menyampaikan berterima kasih kepada relawan-relawan yang jauh-jauh datang ke sana
yang dari awal mereka relawan lah yang turun ke sana gitu, karena memang betul adanya relawan duluan yang ke sana gitu kan. Ya, Itulah pokoknya intinya ya. adalah pokoknya. Ada intinya, mudah-mudahan dari hasil apapun itu yang kami sampaikan ya, kita berharap ini nggak terputus di sini Kak Jumadah. Sampai apalagi mendekati Ramadan ya. Iya lagi. Ramadan ini kan bingung orang. Mau Rumah sholat di mana? tidak ada. Tak ada. Musola sudah banyak yang hancur, Ya Allah, tempat ibadah iya, gitu kan. iya. Tapi mereka masih berupaya gimana caranya bisa sholat, bisa ngaji, gitu kan. Syariat tuh Sembahyang main lagi, tinggi di sana itu, gitu kan. Jadi makanya buat teman-teman di luar sana yang masih peduli, masih pengen bantu Sumatera, Ayo. masih layak kita bantu, kayak Masih gitu. harus dibuka. Masih harus Karena dibantu, masih- kayak gitu. Ini terhitung 2 bulan. Hampir 2 bulan nih, hampir 2 bulan. Hampir Udah 2 masuk bulan tuh. ya, Ha-ha. kan? Udah hampir 2 bulan. Tapi kondisinya Kondisi di sana masih, iya, kayak gitu. Di daerah-daerah yang hari ini teman-teman laporan juga dari teman-teman sidak yang di sana kemarin habis dari Aceh Tengah, dari daerah Langkahan. Ya kondisi masih di tenda-tenda pengungsian gitu kan. Ya ada bayi, anak-anak, sekolah mereka terputus, rumah mereka nggak ada, kayak gitu kan. Artinya PR besar dari kita semua yang peduli dengan saudara-saudara kita di sana, kayak gitu kan. Apapun mau, bahkan kami tuh sampai nggak kepikiran kalau hal-hal yang aneh pun sangat diperlukan. Contohnya apa? aneh? Iya, contohnya apa? Apa? Celana dalam. Oh iya betul juga. Itu dibutuhkan Iya. di sana ternyata. Ini ya sorry. Berebut mereka karena memang nggak ada lagi pakaian yang harus dipegang pada saat itu ya. Iya. Betul. Oh, iya. Dan itu banyak juga yang nggak kepikiran gitu kan. Ternyata di sana kondisinya seperti Selain- itu. Mungkin selain logistik gitu ya. Ternyata hal-hal seperti itu. Hal-hal seperti itu yang Ya Allah. fundamental gitu kan, Iya, maksudnya iya. yang mereka pikirkan kayak gitu. Jadi selain kemarin tuh kita ke Benar Meriah, itu ada perjalanan ibu-ibu tuh berjalan berjam-jam ya mendaki bukit gendong Anak. itu. Pas kami datang dia nanya, "Bang, ada susu enggak?" Jadi kemarin tuh pas dia sampai itu kan, Gak apa-apa, nangis aja bang, nangis aja. "Bang, ada susu enggak ya untuk anak saya?" katanya. "Udah 1 minggu nih enggak minum susu," katanya. Jadi itu tuh Mau nangis. apa ya? Jadi memang mereka tuh tinggal di atas bukit gitu kan. Jadi ibu-ibunya tuh dia nggak mikirkan dia makan lah gitu kan. Pas dia nyampe langsung datang ke mobil kami nyari itu tadi, nyari susu. Ya, susu untuk anaknya, digendongnya gitu. Ya, kemarin yang dikasih banggalu Al-Quran tuh. Nah mereka juga nyari pakaian untuk bayi. Nah, itu karena mereka selain susu tadi kedinginan gitu ya, karena daerah pergunungan itu tadi. Itu sih yang membuat kami ini terkadang sudah kami belanja ternyata pas dicek susunya enggak itu ya. Kurang ya. Ada yang kurang karena pasar itu kami beli beras apa segala macam, karena itu kami belum survei juga, belum tahu kebutuhan di lapangan kebutuhan ya. di lapangan gitu. Tapi kalau sekarang mungkin ini ya, udah apa namanya? Udah tahu nih kebutuhannya apa gitu. Dan juga mereka tuh kalau misalnya nggak keluar rumah ya mereka nggak dapat makanan. Nah sehingga mereka harus berjalan berkilo-kilo, harus melewati bukit. Ya berharap di depan sana, di depan pintu yang putus tadi itu, nah itu ada relawan yang stay di situ. Nah, itu sih kemarin ibu-ibu itu luar biasa perjuangan dia untuk anaknya gitu yang sudah berminggu-minggu tidak minum susu. Ya Allah, kasihan banget. Ya Allah. Udah gak kebayang sih bang, sumpah. Kalau kita kayaknya, ya Allah luas banget sih hati mereka. Aduh. Dan apa ya? Speechless banget sih aku bang dengan ceritanya. Tapi aku yakin pasti lebih banyak cerita kalian yang luar biasa dari orang-orang luar biasa di sana. Tapi aku pengen tahu perasaan teman-teman ketika harus meninggalkan Aceh setelah 46 hari ya. Iya, 46 hari. Perasaannya gimana? Ya kalau ditanya perasaannya gimana ya tentu kita ngerasa sedih juga gitu ya, bisa maksudnya dalam artian ya dalam kondisi mereka hari ini apa ya belum pulih
ya. Karena kita menyaksikan langsung kalau setelah 1 bulan pasca bencana banyak relawan yang sudah pulang. Iya, betul. Tapi kondisi di lapangan belum pulih. Nah, itu yang sedang banyak terjadi. Bahkan kami lihat itu gitu kan. Karena mungkin relawan juga udah Iya, mungkin yang pertama mungkin lelah, maksudnya secara organisasi, bukan secara tim ya, fisiknya, kemudian juga secara logistik mungkin mulai menipis kayak gitu kan. 1 bulanan, apalagi mau masuk 2 bulanan kayak gitu kan. Iya, Makanya kami kemarin ketika dapat informasi kita mau pulang ke Pontianak, kami pun ada rasa bahagia juga ketika ada pengganti kami. Nah, 2 orang tadi untuk melanjutkan estafet perjuangan di sana kayak gitu kan. Artinya ya kami pun sedih untuk meninggalkan Aceh kemarin gitu kan, melihat warga-warganya dan sudah kenal dengan kita, menganggap kita juga keluarga. Bahkan banyak ketemu dengan orang-orang yang pernah ke Kalimantan Barat, pernah lama juga di Kalimantan Barat gitu kan. Dan itu yang nyambut kami yang tinggal di rumah beliau gitu. Artinya itu banyak momen berkesan di sana yang tidak bisa kami lupakan, persaudaraan-persaudaraan kami dengan para relawan lokal di sana. Artinya makasih banyak lah buat mereka semua yang sudah ikut berjuang juga buat saudara-saudaranya di sana kayak gitu sih. Walaupun cukup berat dan mudah-mudahan kedepannya terus masih banyak orang-orang yang peduli dengan mereka kayak gitu aja. Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Dan bagi teman-teman yang ingin mungkin di luar sana gitu ya, ada orang yang ingin bantu, bisa kemana? Boleh? Ya. Jadi kalau mau teman-teman misalnya mau ikut ngebantu masyarakat di Aceh khususnya hari ini, kita bisa dicek juga di sidak.id ataupun bisa dicek di akun Instagram kita Kak. Di bio. Di bio-nya juga ada, kemudian juga di misalnya mau nge-DM nih, boleh juga kayak gitu di Sidak Solidarity. Mungkin penasaran dan juga mungkin benar gak sih disalurkan. Nah, kita akan update di situ di konten-konten penyaluran kita. Yang mudah-mudahan apapun yang diberikan sebesar apapun mudah-mudahan jadi wasilah kebaikan buat teman-teman yang mendonasikan uang tadi gitu. Amin, amin. Sebelum aku tutup, aku mau nanya, kalian udah didirikan posko di mana? Mungkin pengen tahu ya teman-teman, poskonya di mana? Iya, di mana Bi? Ya, posko kita itu tepatnya di daerah Kabupaten Pidijaya. Pidijaya. Itu di desa Manasahcut. Manasahcut. Mana Sajud ya? Ya, desa Manasahcut itu di samping pondok pesantren. Kalau di sana tuh nyebutnya Dayah. Dayah. Ya, Rayatul Quran. Itu pondok pesantren yang mana? Yang lain yang bukan yang ini ya, yang ada kayunya banyak. Itu di Aceh Tamiang. Itu di Itu Aceh Tamiang. Tamiang. Oh, ini yang Ya. beda ya, Pidijaya. Ya, posko kita dari awal udah di situ. Di posko di posko Pidijaya. Jadi kita itulah yang mondar-mandir bolak-balik ke Aceh Tamiang. Karena kita juga kemarin ada penyaluran di sana. Nah, itu sekitar 9 jam lah dari daerah dari posko ke Aceh Tamiang. Oh, jauh juga. Karena ujung ke ujung. Terima kasih teman-teman udah berbagi banyak Ya. kisah di sini. Aku yakin pasti masih banyak lagi kan? Iya. Ya, insya Allah semoga kita bisa berjumpa kembali dan Siap. kalau misalnya kalian berangkat lagi jangan lupa info ya. Pasti, insyaallah. Semoga dan semoga teman-teman yang mungkin hari ini melihat video ini kita mau ngucapin semangat selalu untuk relawan, untuk teman-teman kita di Aceh, untuk Bapak Ibu semuanya, semangat selalu. Dan semoga apa yang hari ini hilang dari teman-teman semua, dari warga-warga Aceh, nanti insya Allah semoga digantikan yang terbaik. Oke? Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih Bang Galuh dan juga Bang Robi. Siap, sama-sama. Dan terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Insyaallah.